Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, hari ini Ibu akan melanjutkan materi baru kita, yaitu Sistem Persamaan Linier Dua Variabel atau SPLDV. Nah, ini materi untuk kelas 8. Nah, ini materi terakhir untuk semester ini. Kita langsung saja, di sistem persamaan linier dua variabel ini ada beberapa cara untuk mengerjakannya, yaitu diantaranya yaitu metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan. Untuk itu langsung saja pertama kita akan mengetahui dulu apa itu sistem persamaan linier dua variabel. Nah, pengertian. Sistem persamaan adalah himpunan persamaan yang saling berhubungan. Sedangkan variabel merupakan nilai yang dapat berubah-ubah. Persamaan linier adalah suatu persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi adalah 1. Nah, kalau persamaan linier di sini kita tuliskan jika persamaan linier itu, maka pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Jadi, variabel itu kan bisa X, bisa Y, bisa Z, bisa A, bisa B, tergantung biasanya dituliskan dengan huruf, itu pangkatnya 1. Jadi, tidak ada X kuadrat, Y pangkat 3, A pangkat 4, tidak ada seperti itu. Dan yang C, sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV merupakan suatu sistem yang terdiri atas dua persamaan linier yang mempunyai dua variabel. Nah, persamaan liniерnya ini mempunyai dua variabel, yaitu apa? Kalau Y, seumpamanya kita punya 2Y, ya nanti ada ditambah 3Z. Jadi kan di sini ada dua variabel. Atau kalau seumpamanya kita punya 5A, nanti sama 6Z, 6B semuanya. Nah, ini jadi ada dua variabelnya. Nah, dalam sebuah sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV ini biasanya melibatkan dua persamaan dengan dua variabel. Nah, perhatikan persamaan yang bukan SPLDV dan persamaan yang merupakan SPLDV berikut. Nah, di sini kita lihat ada contoh di sini. Nah, di sini adalah contoh yang bukan SPLDV. Kenapa dia bukan SPLDV? Karena ini ada pangkatnya 2x kuadrat. Padahal tadi syaratnya apa? Pangkatnya maksimal 1. Nah, kalau pangkat 1 itu 2x, pangkat 1 gini kan jadi tidak ditulis satunya, tinggal 2x saja. Dan yang kemudian di sini kenapa bukan SPLDV? Karena ini bentuknya adalah per, jadi dia bukan SPLDV. Nah, sedangkan untuk contoh SPLDV-nya, ini ada 2x plus 5y sama dengan 14, 3a plus 4b sama dengan 24, dan y plus r sama dengan 3. Kemudian bentuk umum SPLDV atau sistem persamaan dua variabel adalah ax plus by sama dengan c, dx plus ey sama dengan f. Nah, ax plus by sama dengan c, biasanya yang dipakai ini untuk bentuk umum sistem persamaan linier dua variabel. Nah, bentuk umumnya bisa Ibu gambarkan di sini. Nah, ini kan variabel X, ini variabel Y, ini konstantanya. Nah, seperti ini adalah bentuk umum sistem persamaan linier dua variabel. Nah, kita coba lihat di sini. Ketika cuman ada ini AX plus B sama dengan C. Nah, ini A-nya ini bisa diganti angka, berarti sini 2x plus 5 seumpamanya di sini sama dengan 10, sama dengan jangan 10 deh, 11 gitu ya, semuanya sama dengan 11. Nah, ini kenapa cuma satu variabel dengan variabelnya yaitu x, satu variabel? Karena x-nya cuma satu, tidak ada y-nya. Nah, kalau di sini kenapa di sini disebut persamaan linier dua variabel dengan variabel x dan y? Karena di sini ada x dan y, ada dua variabel. Nah, di sini di keterangannya APH merupakan koefisien, BCR merupakan konstanta. Nah, kalau angka, ini kan angka, contoh ini, angka di depan variabel ini namanya
koefisien. Sedangkan angka yang tidak ada variabelnya, contohnya seumpamanya ini, 2x plus 5 sama dengan 11 ini. Nah, ini namanya konstanta. Ini juga namanya konstanta. Nah, tahu ya perbedaannya? Kalau angka yang di depannya variabel namanya koefisien. Kalau angka yang tidak ada variabelnya namanya konstanta. Jadi itu perbedaan variabel dan konstanta. Nah, di sini terdapat 4 cara untuk menyelesaikan permasalahan terkait sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, yaitu metode-metodenya tersebut diantaranya adalah metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, dan terakhir metode gabungan. Selanjutnya, hasil penyelesaian SPLDV dinyatakan dalam pasangan terurut atau X, Y. Nah, nanti di metode grafik ini kan bisa dikerjakan dengan diagram kartesius, maka kita akan lebih jelas lagi membahas kok bisa sih dinyatakan dalam pasangan berurutan X, Y. Nah, sekali lagi Ibu ingatkan di sini tentang bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini bentuk umumnya Px plus Y sama dengan R, atau tadi ditulis Ax plus By sama dengan C. Sebenarnya di sini kan koefisiennya tuh bisa ditulis dengan V, W, P, H, A, B itu sama. Yang penting adalah bentuk umumnya seperti itu dengan X dan Y merupakan variabel, P, H, V, W merupakan koefisien, dan R dan Z merupakan konstanta. Penyelesaian berupa nilai dari variabel X dan Y. Jadi nanti nilai penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel itu adalah nilai dari X dan nilai dari Y. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke metodenya. Nah, metode grafik. Pada metode grafik kita akan menggambar grafik dari dua buah persamaan yang telah kita buat pada langkah sebelumnya. Cara yang paling mudah untuk menggambar grafik adalah dengan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di metode grafik ini kita punya nih persamaan yang pertama. X, negatif X plus Y sama dengan 70. Kita cari titik potongnya kayak kemarin. Kita cari waktu kita cari tentang persamaan garis lurus kemarin tuh. X dan Y. Nah, kita carinya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Nah, cara mencarinya adalah seperti ini. Kalau X-nya 0, berarti berapa? Y-nya 70. Nah, kalau Y-nya 0, berarti min X plus 0 sama dengan 70. Berarti min X sama dengan 70, sehingga X sama dengan negatif 70. Nah, di sini kan 20, 40, 60, berarti di sini 70 kan? Nah, gambar grafiknya di sini 70, di sini juga 70, sehingga garisnya ke sana. Nah, garisnya ke sana. Sudah? Kemudian dari persamaan 2x min Y sama dengan 30. Nah, kalau kita bikin di sini, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Caranya sama. 2x min Y sama dengan 30. 2 kali 0 min Y sama dengan 30. Nah, ini kan 2 kali 0 kan 0. Min Y sama dengan 30. Sehingga negatif Y sama dengan 30 dan Y sama dengan negatif 30. Nah, kita lihat di sini Y-nya sama dengan negatif 30. Kemudian X-nya. Kita cari X. Kalau kita cari X-nya, berarti Y-nya harus 0. Berarti di sini negatif 30 ya. X-nya Y-nya berarti harus 0. 2x min Y sama dengan 30. Y-nya 0, sini 2x sama dengan 30. Sehingga 2x sama dengan 30, X-nya sama dengan 30 dibagi 2.
X sama dengan 15. Nah, kita lihat di sini X-nya sama dengan 15, ada di tengah-tengah 10 dan 20. Nah, untuk jika kedua grafiknya di atas ini digabungkan, maka diperoleh grafik seperti berikut. Nah, di sini tadi yang garis yang pertama digambar dengan garis yang warna biru, ya ini persamaan 1, nah ini persamaan 2. Nah, persamaan 1 ini di 70, ini di 70, kita tarik garis panjang. Kemudian yang satu tadi di sini di 15, titik potongnya 15, di sini titik potongnya negatif 30. Nah, ini kan di sini negatif 30, di sini 15. Nah, kita tarik garis panjang, kita ketemu di titik ini. Nah, di titik ini kalau kita gambar gini. Nah, berarti ketemu. Di sini kan sumbu X, di sini sumbu Y. X-nya berapa? 100. Y-nya berapa? Nih cari Y-nya. Nah, di sini toh berarti 170. Nah, di X-nya 100, X, Y kan tadi penyelesaiannya, X-nya 100, Y-nya 170. Nah, kalau kalian bingung karena gambarnya ini tidak di kertas berpeta, coba kalian gambar, nanti kalian coba soal ini, kalian gambar di kertas berpeta, maka hasilnya akan lebih presisi dan titik potongnya ini akan lebih jelas. Seperti itu, sehingga kita dapatkan titik potong dari kedua garis yaitu X, Y sama dengan 100,170. Jadi jawabannya adalah 100 cm untuk panjang tali dan 170 cm untuk tinggi kumaman. Nah, kalau semuanya sebenarnya ini ada soal ceritanya, tapi tidak Ibu tuliskan di sini karena Ibu akan fokus kepada persamaan grafiknya saja. Nah, untuk nanti Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian, ada beberapa soal di sana. Coba kalian kerjakan bebas, mau pakai metode grafik, metode substitusi, eliminasi, atau metode gabungan. Yang paling mudah yang mana? Kalian coba. Selanjutnya, metode eliminasi. Metode eliminasi. Nah, metode eliminasi adalah metode yang kedua. Metode ini bertujuan untuk mengeliminasi salah satu variabel untuk mengetahui nilai variabel lainnya. Caranya dapat kamu lihat pada contoh di bawah ini. Nah, karena kalau di bawah nanti tidak cukup dan tidak terlihat, maka Ibu taruh di samping. Nah, seperti ini. Nah, kita punya persamaan sama seperti tadi. Negatif X plus Y sama dengan 70 dan 2X min Y sama dengan 30. Nah, kita eliminasi. Nah, kalau dieliminasi itu dihilangkan salah satu. Nah, ini kan yang sama adalah Y. Kita lihat Y-nya, kita fokus ke Y-nya. Nah, karena ini plus Y dan min Y, berarti kalau plus sama min tuh biar habis diapakan? Ditambah. Kamu punya Y1, ditambah kamu utang Y1, berarti kan Y-mu habis. Ibaratnya gini, kamu punya permen 1 biji, terus kamu punya utang permen nih sama temenmu, kamu bayar deh permen itu, berarti kan permenmu habis, wong kamu cuma punya 1 permen, sama dengan ini, plus Y ditambah negatif Y, habis. Nah, berarti Y-nya habis ya, ini habis ya. Sekarang kita punya negatif X ditambah 2X. Nah, kamu punya utang X, kamu bayar 2X, berarti masih berapa? 1X. 1X ditulis apa? X aja. Nah, ibaratnya ini negatif 1 deh. Negatif 1X tambah 2X. Karena kan kalau 1 di depan variabel itu biasanya tidak ditulis. Ingat ya, kalau angka 1 di depan variabel itu tidak ditulis. Makanya biasanya cuma ditulis X gini aja. Biasanya cuma pada ditulis X gini. Padahal sebenarnya ada satunya di sini. Nah, lebih gampangnya gini. Negatif 1X ditambah 2X sama dengan 1X. Atau kita bisa tulis aja X aja. Berarti X sama dengan 70 ditambah 30. 100. Nah, X-nya udah ketemu nih, 100. Kemudian, kita eliminasi yang kedua. Kita eliminasi nih. Negatif X plus Y sama dengan 70
2x min Y sama dengan 30. Nah, di sini kan kalian nggak tahu nih, kalau negatif X dikurangi negatif 2x kan nggak habis. Kalau negatif X ditambah 2x kan juga nggak habis nih. Nah, makanya kita kalikan dulu. Dikalikan. Kita samakan koefisien depan X ini, kita samakan dulu. Koefisiennya yang ada di depan X-nya ini kita samakan dulu. Kalau 2 ya kita jadikan 2 semua. Berarti ini kali 2, ini kali 1. Kenapa dikali 2, yang satunya dikali 1? Karena kan ini 2x. Kita buat yang atas ini juga 2x. Berarti di sini menjadi min 2x plus semuanya dikali ya, satu baris ini dikali plus 2y sama dengan 140. Nah, ini dikali semua. Ini kalikan 1. 2x min y sama dengan 30. Nah, kita baru tahu di sini. Negatif 2x, di sini 2x. Udah sama kan x-nya 2. Kalau kita tambah semua, kalau kita kurangi, negatif 2x kurangi 2x. Loh, kok malah jadi 4x, negatif 4x? Karena apa? Kita punya utang 2x, kita utang lagi 2x. Nah, maka dari itu, min 2x ditambah 2x. Nah, itu baru hasilnya 0. Karena negatif 2x kita punya utang 2x, kita bayar 2x, maka hasilnya adalah 0. Nah, berarti kita tambah dong. Nah, di sini intinya adalah kita menghilangkan y dan kita menghilangkan x. Kalau kita caranya menghilangkan y dan cara menghilangkan x-nya itu bagaimana? Nah, itu. Sehingga di sini kita dapat di sini min 2x, di sini 2x, berarti kan 0. Udah, nggak usah ditulis. Terus di sini plus 2y min y. Kita punya 2y dikurangi 1y. Ingat ya, kalau konstanta yang tidak ditulis itu sebenarnya adalah 1. Koefisien yang tidak ditulis adalah 1. Sehingga sebenarnya di sini ada angka satunya. Sehingga 1y atau bisa ditulis y. Di sini y sama dengan 140 ditambah 30, berarti 170. Nah, kita tahu di sini x-nya 100 dan y-nya 170. Sama kan seperti hasil yang tadi, berdasarkan metode eliminasi diperoleh nilai x sama dengan 100 dan nilai y sama dengan 170. Jadi, dapat diketahui kalau panjang talinya adalah 100 dan tinggi badan kumamon adalah 170 cm. Seperti itu untuk metode eliminasi. Selanjutnya, metode substitusi. Kalau metode substitusi itu bertujuan untuk mengganti nilai suatu variabel dari suatu persamaan dari persamaan lain. Hah, gimana ya? Gimana? Tenang, kalau bingung caranya dapat kamu lihat pada contoh berikut ini. Nah, di sini kita masih sama punya ini persamaannya. Kita lihat ya di sini. Kita punya nih dari persamaan min x plus y sama dengan 70. Kita cari x-nya, kita cari y-nya ya. Berarti sama dengan 70 plus x. Nah, gini aja, nggak usah tak kotak ya. Nah, berarti 70 plus x, y-nya sama dengan 70 plus x. Nah, kita substitusikan nih ke persamaan yang kedua. Kita punya persamaan kedua, 2x min y sama dengan 30. Y-nya ini nanti, y-nya ini kita ganti dengan ini. Sehingga 2x negatif 70 plus x sama dengan 30. Kok bisa negatif 70 plus x, Bu? Nah, kan di sini y-nya kan di sini 70 plus x, sedangkan di sini ada negatifnya. Dihapus dulu biar kalian lebih jelas. Nah, ini kan negatif y. Negatif y.
Nah, Y-nya sendiri ini kan adalah 70 plus X. 70 plus X. Nah, negatifnya ini jangan sampai hilang. Nah, hilang nanti sesusah-susah kamu udah nulis, udah ngerjakan, kamu tetap salah. Nah, ingat, negatif positif kalian harus teliti dalam mengerjakan. Nah, selanjutnya kita kerjakan 2x min 70, ini dikalikan ya, minnya itu dikalikan. Terus nih, negatif dikali 70, berarti negatif 70. Negatif dikali plus positif. Negatif kali positif jadi apa? Negatif. Negatif sama dengan 30. Seperti itu. Terus, yang sama itu didekatkan. Berarti 2x min x min 70 sama dengan 30. Nah, ini cuma didekatkan nih loh. Taruh depan, cuma diwalik sama 70-nya. Sehingga 2x dikurangi x, 3x min 70 sama dengan 30. Sehingga x sama dengan 30 plus 70. X-nya sama dengan 100. Nah, X ketemu 100 kan? Nah, setelah itu, kita udah tahu X-nya nih. Kita masukkan ke persamaan yang tadi ini. Nih, masukkan ke sini nih. Y sama dengan 70 plus X. Y sama dengan 70 ditambah X-nya diganti nih. Nah, X-nya diganti nih. Tambah 100. Sehingga Y-nya sama dengan 170. Nah, sama kan? Kamu mau pakai metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi yang tadi, sama aja hasilnya. X-nya 100 dan Y-nya 170. Lebih paham lagi atau belum? Kalau belum, kalian bisa WA Bu Ceria. Kalau benar-benar kalian nggak bisa telepon Bu Ceria. Nanti kita diskusi lagi bersama-sama. Tapi ingat, ketika kalian WA, sebutkan nama. Pertama nama ya. Kedua, kelas dan nomor absen. Jangan cuma ping. Masa sama Bu Ceria bilang ping aja? Kan Bu Ceria nggak tahu kamu kelas berapa, kamu namanya siapa. Kalau kalian mau bertanya, nanti kan dapat nilai tambahan. Selanjutnya, metode gabungan. Metode ini merupakan gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Caranya, kamu dapat menggunakan metode eliminasi untuk mencari nilai X terlebih dahulu, kemudian ganti variabel X dengan nilai X yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode substitusi untuk memperoleh nilai Y. Paham nggak? Kalau nggak, kita simak baik-baik caranya pada contoh berikut ini. Ibu nggak taruh bawah ya, karena kalau di bawah nanti nggak cukup, makanya ditaruh samping aja. Nah, persamaannya masih sama. Misal, kita mencari nilai X terlebih dahulu dengan menggunakan metode eliminasi, maka untuk mencari nilai X, samakan koefisien Y. Nah, pakai cara yang tadi. Nih, kan Y-nya udah sama nih. Y-nya. Dah, Bu Ceria tulis sini aja biar kalian lebih jelas. Kan ini Y-nya udah sama. Kamu punya Y ditambah negatif Y. Sama dengan, nah ini kan jadi min. Positif tambah negatif jadi, positif dikali negatif kan jadi negatif. Sehingga Y min Y sama dengan 0. Berarti ini kalau ditambah, ini kan udah 0. Nih. Terus negatif X ditambah 2X tadi berapa? X. Kok bisa Bu? Lihat yang tadi. Ya, diulangi video yang tadi, ada penjelasannya di depan. Jangan sampai lupa. Sehingga di sini X. Nolnya udah tahu kan? Hapus aja nolnya. Sama dengan 70 ditambah 30 sama dengan 100. Kita udah tahu nih X-nya 100. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang nomor 1. Sehingga kita tulis lagi min X plus Y sama dengan 70. Negatif X-nya berapa? 100. Negatif 100 ditambah Y sama dengan 70. Sehingga Y sama dengan 70 plus 100. Kok bisa plus, Bu? Pindah luas. Kalau pindah luas negatif jadi positif.
sama hasilnya, X-nya 100, Y-nya 170. Kamu mau pakai metode manapun akan sama hasilnya. Jadi kalau kalian mengerjakan SPLDV, semuanya kalian udah pakai metode eliminasi, tapi kalian kurang yakin nih, kok hasilnya kayak gini ya? Coba deh pakai metode grafik, hasilnya sama enggak? Kan lebih real tuh kalau ada gambarnya di metode grafik. Loh, kok, atau kalau di metode grafik aku gambarnya kok susah ya? Seumpamanya kok nilainya ada koma-komanya ya. Kan metode grafik susah kalau ada komanya. Mengira-iranya itu susah. Ah, pakai metode gabungan aja deh. Nah, kalian bisa bebas menggunakan metode ini, mau menggunakan metode apapun bebas untuk mengerjakan sistem persamaan linear dua variabel ini. Kemudian nanti Ibu akan memberikan beberapa soal dengan beberapa stimulus untuk kalian mengerjakan agar lebih paham lagi dan lebih mendalam lagi untuk memahami sistem persamaan linear dua variabel ini. Nah, pada waktu yang selanjutnya ini kalian harus mengerjakan LKPD-nya ya. Jangan lupa kalian bisa print LKPD itu, tapi kalau kalian nggak sempat untuk print, kalian juga bisa untuk menulis ulang atau mencatat ulang LKPD itu, siapa tahu kan lebih paham lagi kan. Nah, tetap semangat dalam belajar ya anak-anakku. Sebentar lagi kita akan penilaian akhir semester. Kemungkinan akan diadakan pada awal Desember besok. Nah, karena ini materi terakhir, maka kita dalami materi ini bersama-sama. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan langsung pada Bu Ceria. Ingat ya, kerjakan LKPD-nya, karena suatu saat Ibu akan minta LKPD itu untuk Ibu berikan nilai tambahan. Oke, terima kasih. Cukup sekian pertemuan pada hari ini. Jangan lupa ya, kerjakan LKPD setelah menonton materi ini. Oke, dan simpan LKPD itu di stop map, disimpan yang rapi atau di buku catatan disimpan dengan rapi. Oke, terima kasih. Selamat belajar untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.